بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المقصد صلى إلى مصنف تفسير جلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبي أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam majelis ini. Kita kembali mengkaji tafsir Jalalain. Kita sudah sampai surah An-Nisa ayat 100. Saat ini masuk ke 109. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Ini konteksnya terlebih dahulu. Konteksnya kemarin itu tentang kejadian ada orang yang namanya Tu'ama bin Ubairik. Ada yang baca Tu'ma, ada yang membaca Ti'amah. Ya ini munafik. Mencuri baju besi. Kemudian dititipkan di seorang Yahudi. Setelah diinvestigasi, ketahuanlah bahwa yang mencuri ini adalah Tu'mah bin Ubairik. Karena terdesak, maka kemudian Tu'mah ini menuduh bukan saya yang mencuri, tetapi si Yahudi ini. Maka kemudian untuk membela teman-temannya Tu'mah bin Ubairik, kaumnya Tu'mah ini menghadap Rasulullah untuk melobi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan apa yang sudah dilakukannya untuk sahabat-sahabat Nabi, karena mereka ini salah satu suku dari kaum Ansor yang ada di Madinah. Ini nyaris Nabi itu mengiyakan untuk membela Tu'mah, tapi kemudian dikritik oleh Allah Ta'ala, jangan seperti itu, maka tetap Tu'mah yang disalahkan. Nah, kita sekarang konteksnya masih itu. Ha antum eling-eling sira kabeh, ingatlah kalian semua, ya haula wong akeh, khitabun liqaumi Tu'mah. Haula ini lafaz khitabnya untuk kaumnya Tu'mah. Khitab niku orang kedua yang diajak ngomong. Kalau orang pertama kan saya, kami. Kalau khitab itu orang kedua, kamu, kalian. Ya.
Kalau orang ketiga dia, mereka. Khitab haula ini adalah liqaumi Tu'mah, untuk kaumnya Tu'mah. Kalian wong akeh jadaltum, wis debat sapa sira kabeh. Kalian semua sudah mendebat. Khosamtum tegese membela, kalian telah membela anhum, dari mereka semua. Ai an Tu'mah wa dawihi, maksudnya adalah Tu'mah dan konco-konconi. Wa quri'a anhu, ada juga yang membaca anhu, bukan anhum. Kalian ini sudah membela mati-matian Tu'mah dan teman-temannya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, famay yujadilullaha anhum, siapa orang yang mendebat Allah, berdebat dengan Allah, anhum saking wong kabeh iku yaumul qiyamah, ing dinten kiamat, idza adzabahum, kalau Allah sudah menyiksa mereka, memberikan azab kepada mereka, amma yakunu alaihim wakila, siapa yang akan menjadi wakil atau penolong bagi mereka semua itu? Allah sudah ngasih kesimpulan hukum, Allah sudah memberikan keputusan hukum, kok masih mempertanyakan dengan memperdebatkan hal tersebut? Kalau sudah jelas, tidak usah ditakut. Ya. Innamal khamru wal maisir, misalkan khamr itu haram, masih didebat, siti masuk gak oleh. Loh, kamu kalau kayak gitu nanti disiksa pada hari kiamat, siapa yang menolong? Yatawalla amrahum, yatawalla amrahum, kang merintah sapa Allah amrahum ing perkarane kaum kabeh maiku, wa yadhubbu lan nolak sapa Allah anhum saking kaum kabeh iku, ai la ahada yaf'alu dzalik, maksudnya adalah tidak ada orang yang bisa melakukan hal tersebut, tidak ada orang yang akan membela mereka. Nah, jadi nggak usah macam-macam. Wa may ya'mal su'an, wa man lan utawi sapane wong ya'mal kang ngelakoni sapa man su'an ing perkara elek, perkara dosa, dan ban tegese dosa. Ya su'u, ya. Ya su'u bihi, kang elek bihi kelawan dosa ma iku ghairahu, sakliyane wong mau. Karom Tu'mah al-Yahudiyah, seperti Tu'mah ketika menuduh Yahudi. Barang siapa yang melakukan perkara jelek, perkara dosa. Di sini Imam Tafsir Jalalain mengatakan su'an yang dimaksud di sini adalah dzanban yasu'u bihi ghairuhu, salah satu perilaku dosa yang menyebabkan kejelekan kepada orang lain. Contohnya Tu'mah mencuri itu salah, tapi kalau hanya sekedar mencuri, ya dia sendiri yang jelek. Dan ini enggak, yasu'u bihi ghairuhu, membuat orang lain juga jelek. Dia menuduh orang Yahudi, ya, ini namanya su'. Barang siapa yang melakukan perilaku su'an, perkara jelek, yang jelas itu adalah dzanban, dosa, au yadlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri, ya'mal dzanban qasiran alaihi, yaitu melakukan dosa yang pendek, yang kecil. Alaihi ing atase wong iku. Siapa orang yang melakukan hal itu? Dia melakukan perkara jelek, kemudian kejelekan ini dituduhkan ke orang lain, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri. Tetapi dia summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun, minta maaf, istighfar kepada Allah, minhu, dari perilaku dosa tersebut. Ai, maksudnya adalah yatub, yaitu dia taubat. Maka apa yang akan terjadi? Yajidillaha ghafura, ya, rahimah. Yajid, maka dia akan menemukan Allah
pada Allah itu ghafura, zat yang maha pengampun, lahu kepada orang tersebut, rahiman, Allah itu zat yang maha pengasih, bihi kepada orang tersebut, asalkan dia betul-betul taubat, asalkan dia istighfar. Ya. Kullu bani Adam khata, anak cucu dari Adam itu, manusia itu tukang bikin salah. Wa khairul khata, dan sebaik-baiknya orang yang pasti pernah bikin salah itu adalah at-tawwab, yaitu orang yang menyempatkan diri untuk bertobat. Jadi istighfar. Kalau dia istighfar, maka dia akan menemukan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengampuni. Wa may yaksib, dan barang siapa yang melakukan menyengaja isman pada salah satu dosa, dzanban tegese dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsih, maka sungguh sebenarnya dia melakukan untuk dirinya sendiri. Li'anna wabalahu alaiha, karena dampak dari ifmun tersebut, karena dampak dari dosa tersebut, itu dirinya sendiri, wala yadurru ghairahu, dan tidak memudaratkan orang lain. Jadi ada namanya su, ada namanya ifman. Dalam konteks hal ini, kalau su ya, itu dia dan orang lain yang kena. Tetapi kalau ifman itu murni dirinya sendiri. Nah, intinya kalau melakukan sesuatu yang jelek, jangan aja. Kalau betul-betul tidak bisa menghindari maksiat tersebut, ya ijenan. Itu aja sudah gak bagus, malah aja orang lain. Wa kana Allah, wa kana lan ono sapa Allah aliman, itu zat yang maha weruh, maha mengetahui. Hakiman, juga maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya Allah. Allah itu zat yang maha mengetahui, juga maha bijaksana. Wa may yaksib, dan barang siapa yang melakukan khati'atan pada salah satu perbuatan jelek. Nah ini bahasa Indonesia niku tidak mencukupi. Ini kalau disebut su'an, ithman, khati'atan, ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya perkara jelek. Tapi Al-Qur'an ini mempunyai makna beda-beda. Kalau tadi su'an, itu yang jelek dia, tapi mempunyai dampak kepada orang lain. Nah, kalau di sini konteksnya beda lagi. Wa may yaksib, dan barang siapa melakukan khati'atan, ya, perkara jelek, maksudnya di sini adalah dzanban shaghiran. Khati'ah itu adalah dzanban shaghiran, dosa yang kecil. Au ithman, atau dosa juga. Apa ithman itu? Dzanban kabiran, dosa yang besar. Siapa orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar, tsumma yarmi bihi, kemudian dia menuduh orang lain, tsumma yarmi, kemudian dia melempar, bihi dengan dosa tersebut, bari'an, tuduhan minhu, dari dosa tersebut. Dia menuduh orang lain. Faqad ihtamala, maka sungguh dia telah membawa beban, menanggung. Tahammala tegesin menanggung, buhtanan, yaitu kebohongan. Yarmihi, yang dia melemparkan kebohongan tersebut, yang melemparkan dia. Wa isman mubinan, dan dosa yang nyata. Bayinan bikasbihi, yaitu jelas dalam usahanya tersebut, dalam perakunya tersebut. Ya. Siapa orang yang melakukan dosa kecil atau dosa besar, sudah melakukan, dia menuduh orang lain juga,
maka sungguh dia telah menanggung atau membawa beban dosa yang nyata, dosa yang besar. Walaula fadlullahi 'alaika, dan jika bukan karena fadl, dan jika bukan karena keutamaan, dan jika bukan karena anugerah Allah 'alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wa rahmatuhu, dan jika bukan karena rahmatnya Allah, bil ismati, dengan maksum, penjagaan. Jadi Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari perilaku maksiat. Dengan kata lain ya gak duwe dosa. Nah, ya terjaga. Lahammat, apa lahammat itu? Menyamarkan, atmarat, ya menyamarkan. Ta'ifatun, satu kelompok minhum dari mereka, min qaumi Tu'mah, yaitu dari kaumnya Tu'mah. Nyaris mereka itu apa? Ayyudilluka, akan menyesatkan. Jadi kelompoknya Tu'mah datang kepada Kanjeng Nabi untuk lobi-lobi. Wong dulu kami ini ketika kaum muhajirin datang kami menerima, kami menyambut. Nah ini kok ada permasalahan semacam ini, kok Tu'mah yang dituduh Nyaris Rasulullah itu disesatkan. Memang mereka itu mau menyesatkan Rasulullah. Ayyudilluka, yen to nyesatno sapa mau kaum kaing panjenengan. Anil qadha, dari apa? Keputusan bil haq, dalam perilaku hak. Dengan cara apa mereka menyesatkan engkau? Bitalbisihim alaika, dengan cara melakukan talbis kepadamu. Talbis niku napa? Dari kata labisa, pakaian. Maksudnya napa talbis? Perkara jelek tapi ditutup sesuatu yang baik. Tu'mah nyolong itu salah, perilaku jelek. Si Tu'mah ini menuduh orang Yahudi mencuri itu salah. Tapi sama kaum tersebut, kaumnya Tu'mah mau ditutup dengan perilaku-perilaku yang baik. Itu namanya talbis. Ya, ada kitabnya sendiri, kitabnya sinten Ibnu Taimiyah atau siapa itu? Talbis iblis gitu ya. Talbis iblis. Jadi sesuatu yang jelek diserupakan dengan hal yang baik, dan ini adalah perilakunya iblis. Banyak yang kayak gitu. Ya dalam hal apa namanya? Apa itu? Misalkan gawe jimat, kan gitu. Gawe jimat. Pakai ayat kursi boleh enggak? Ya boleh pakai ayat kursi. Niatnya adalah untuk tabarruk. Pakai Al-Qur'an. Ditulis di kertas ayat kursi boleh gawe jimat, tapi niatnya tabarruk bi ayatil Qur'an, untuk ngalah berkah pada ayat kursi. Tapi kemudian dipendem. Wah ini caranya sebagai supaya rumahnya terlindungi pakai ayat kursi, tapi kemudian dipendem di bawah tanah di depan pintu rumah. Jadi itu talbis itu berarti. Kenapa? Karena itu sebenarnya menghinakan ayat-ayat Allah. Masa dipendem? Lah dilangkai orang. Gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati juga. Atau ada jenis sihir niku napa? Ya pakai ayat Quran, tapi nulisnya pakai darah. Ya ono sing kaya ngene. Enggak benar. Pakai ayat Quran, tetapi niatnya untuk sihir, itu juga enggak benar.
biasanya kalau kayak gitu itu nanti ada ayat-ayat yang lafadznya itu dirubah. Memang sama jinnya disuruh seperti itu. Itu ada kejadian semacam itu, ada ya uang kok omongannya itu mandi. Nah, ketika ditanya apa dia baca Fatihah kok, tapi kok mandi itu. Akhirnya dia pada satu kesempatan membuka. Nah, pada salah satu huruf itu ada yang dirubah sama dia bacaannya. Nah, itu talbis itu setan nih. Jadi sama setannya disuruh supaya kamu caranya seperti apa manjur. Nah, misalkan ya pada lafaz ihdina misalkan ya huruf nunnya diganti opong, ganti huruf ya misalkan. Nah itu talbis. Kalau dengan orang baca Fatihah, tapi disuruh merubah apa namanya kalamullah. Berarti itu talbis. Jadi dilihat caranya bagaimana, motivasinya apa sih? Motivasinya baik, caranya jelek, ya nggak boleh. Motivasinya jelek, caranya baik, ya tetap tidak boleh. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah mereka orang-orang kafir ini berusaha menipu Rasulullah, menyesatkan Rasulullah dengan cara melakukan talbis, perilaku jelek ditutup dengan hal-hal yang baik. Wa ma yudilluna, dan mereka tidaklah menyesatkan illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri. Kaumnya Tu'mah ketika mereka melakukan hal berupaya untuk menipu Rasulullah, sebenarnya mereka sedang menyesatkan diri mereka sendiri. Wama yadurrunaka, dan tidak memudaratkan engkau, tidak memberikan bahaya mudarat kepada engkau. Min syai'in, min utawi lafadz min iku zaidah, tambahan syai'in ing suci-wici, sedikit pun engkau tidak mendapatkan bahaya, sedikit pun mereka tidak dapat memberikan mudarat terhadap engkau. Ya, karena Kanjeng Nabi niki maksum. Li'anna wabala idlalihim alaihim, ya, karena dampak dari kejelekan dari penyesatan yang mereka lakukan itu alaihim, ada di atas mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi karena Rasulullah itu maksum, terjaga, ya kalau melakukan hal-hal yang jelek ya gak mempan, pasti kena terhadap mereka sendiri. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa anzalallah, dan Allah telah menurunkan 'alaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kitaba, pada satu kitab, Al-Qur'ana, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, wal hikmata, dan beberapa hikmah, ma fihi, yang ada di dalam Al-Qur'an, minal ahkami, dari beberapa hukum. Allah yang memberi engkau kitab, Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yang di dalamnya ini ada banyak hukum-hukum. Dan Al-Qur'an itu, dalam Al-Qur'an itu, wa 'allamaka, dan Allah mengajarkan kepada engkau, memberitahu kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ma, terhadap sesuatu, lam takun ta'lam, yang kamu tidak ketahui. Wahai Nabi Muhammad, kamu gak tahu banyak hal. Dalam Al-Qur'an ini Allah memberikan kamu pengetahuan banyak hal. Apa pengetahuannya? Minal ahkam, yaitu tentang beberapa hukum, wal ghaibi, dan tentang peristiwa-peristiwa gaib. Jadi Rasulullah tahu dari Al-Qur'an. Ya banyak hal-hal gaib yang ada dalam Al-Qur'an. Kabar-kabar tentang
hal-hal gaib, bahwa nanti ada namanya alam barzakh. Itu kan perkara gaib, bahwa nanti ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada sirat, ada mizan, ada hisab, ada malaikat, ada jin. Nah, itu kan semuanya adalah perkara gaib, semuanya dituangkan di dalam Al-Qur'an. Yang tadinya kamu wahai Nabi Muhammad itu tidak mengetahui hal tersebut. Wa kana, dan ada apa, fadlullahi, anugerah Allah, fadl dari Allah, alaika itu kepada atas engkau, bidzalika dengan hal tersebut, wa ghairihi dan selainnya, azima itu besar. Fadl dari Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada engkau itu sangat amat besar, karena dari Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan yang saat ini kita pelajari ini, itu ada hal-hal yang banyak sekali tidak kita ketahui. Di sini menjelaskan banyak hukum. Dari Al-Qur'an kita mengetahui banyak hukum. Dari Al-Qur'an kita tahu ternyata ada ya makhluk namanya jin, ada yang namanya setan, ada yang namanya malaikat, ada surga, ada neraka. Kalau kita melakukan hal ini nanti akan berdampak hal itu. Itu semuanya kita ketahui dari Al-Qur'an. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin dalam banyak, min najwahum dari bisik-bisik mereka. Ay annas maksudnya manusia, ma yatanajawna fihi, yang mana mereka berbisik-bisik, wa yatahaddatsuna mereka berbincang-bincang. Kalau manusia itu ngobrol bisik-bisik, itu kebanyakan tidak ada kebaikan di dalamnya, illa kecuali najwa, bisikan, man orang, amara yang memerintahkan bisodakotin untuk sedekah. Oh ya awam sedekah itu loh, butuh bangun lantai, bisik-bisik, itu baru di situ ada kebaikan. Tapi kebanyakan bisik-bisik, tongkrongan-tongkrongan yang dilakukan manusia, itulah khaira fi katsiri min najwahum, tidak banyak, tidak kebaikannya itu tidak, kecuali obrolan untuk sedekah, au ma'rufin, atau obrolan kebaikan, yaitu amali birrin, amalan-amalan baik, au islahin bainan nas, untuk mengislah, untuk mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Ya, kadang lobi-lobi, dia datang ke A, ada A dan ada B, ini tidak akur. Nah, kemudian datang orang ketiga mau mengakurkan, dia datang ke yang A, bisik-bisik, awakmu ingin untuk salam ke B. Nah, iya tak? Ya akhirnya merasa dihormati. Iya, ini kebetulan habis ini saya mau ke B nih. Oh ya wes, salam balik. Akhirnya datang ke B. Tadi kamu dapat salam dari si A, kamu katanya itu luar biasa bagus. Akhirnya dia ya ini merasa senang juga. Itu namanya islahun bainan nas, bukan ngompor-ngompori. Ketika ada yang berselisih, justru harus dipikirkan bagaimana keduanya ini damai, bagaimana keduanya islah baik-baik. Nah, dalam banyak bisik-bisik, dalam banyak lobi-lobi, dalam banyak bincang-bincang, itu kebanyakan la khair, akeh orang kebanyakan tidak bagusnya. Walaupun pada konteks tertentu itu ada yang baik, contohnya bisik-bisik untuk sedekah, untuk melakukan kebaikan dan untuk mendamaikan orang. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa orang yang melakukan perkara tersebut, al-madzkur, yaitu yang disebut ibtigha'ah, dan dia bermaksud untuk mencari, talaba yaitu mencari, mardatillah, keridhaan Allah, la ghairihi, bukan karena yang lainnya, min umuri dunya, dari perkara dunia. Kalau dia murni melakukan hal tersebut,
nyuruh orang sedekah, nyuruh untuk berbuat ma'ruf, mendamaikan manusia murni untuk mendapatkan ridho dari Allah, fasaufa, maka bakal atau akan yu'tihi, didatangkan kepada orang tersebut bin nuni wal ya, ada yang membaca pakai nun, ada yang membaca pakai ya. Kalau nun berarti nu'tihi, kami akan mendatangkan kepadanya. Kalau dibaca ya, yu'tihi, akan didatangkan kepada orang tersebut. Maksudnya adalah Allah. Allah akan mendatangkan kepada orang tersebut ajran azima, pahala yang besar. Nah, tapi tetap kalau motivasinya bukan umur dunia, bukan karena perkara dunia. Waman, dan barang siapa yusyakik apa berlawanan, yukhalif ya berlawanan, ar-rasula dengan rasul, fima jaa bihi minal haq, yaitu terhadap apa-apa yang datang kepada Nabi Muhammad dari perkara yang hak, maksudnya Al-Quran. Siapa orang yang menyelisihi Al-Quran, siapa orang yang menyelisihi apa-apa yang didatangkan kepada Rasulullah, mim ba'di ma yatabayyana lahul huda, setelah apa dijelaskan kepadanya petunjuk. Ini sudah dikasih tahu nih, menuduh orang, dikasih tahu Al-Quran, menuduh orang lain berbuat jelek itu tidak bagus. Lah kok kita tetap menuduh, itu namanya yusyakik, berlawanan, belok. Sudah dikasih petunjuk ya, kalau ke Benowo itu ojo belok-belok, dia malah lawan arah, itu namanya yusyakik, yukhalif, dia berlawanan. Zahara lahul haq bil mu'jizat, zahara telah jelas lahu kepada orang tersebut al-haqqu, kebenaran, bil mu'jizat, dengan mukjizat. Wa yattabi', dan dia mengikuti tariqan, satu jalan, ghairu sabilil mu'minin, yang bukan jalannya orang mukmin, ay tariqihim, yaitu jalannya orang mukmin, alladzi hum alaihi minad din, yang mana mereka ada di atas jalan tersebut, yaitu agama. Bi ayyakfura, yaitu mereka kufur. Nuwallihi ma tawalla, kami akan menguasakan kepada mereka, penguasaan, menguasai. Naj'alhu waliyan, kami akan menjadikan dia waliyan, berkuasa, lima tawallahu, terhadap apa-apa yang mereka kuasai, minad dolali, dari kesesatan. Ya, bi an nukhliya bainahu wa bainahu fid dunya. Artinya apa? Wis pokoke apa namanya, ahlud dolal. Pokoknya maksiat itu sebagai perkara maksiat itu dia, wis rajanya maksiat itu dia, kesesatan itu dia. Siapa orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, kok dia menyelisih hal tersebut, padahal zahara lahul haq bil mukjizat, kebenaran itu sudah nampak jelas, apalagi ada mukjizat juga, kok masih seperti itu, maka dia akan dijadikan berkuasa terhadap kesesatan. Ya wis pokoknya pol-polan sak sesat-sesate. Nah, gitu. Contoh sesatnya siapa misalkan? Misalkan Abu Lahab mawon. Dalam surah Tabbat yada Abi Lahab, itu kan jelas dikatakan Abu Lahab itu akan masuk neraka. Abu Lahab akan masuk neraka, gitu kan? Celaka Abu Lahab.
kedua tangannya. Padahal ketika ayat ini turun, Abu Lahab itu masih hidup. Dan kerjaannya Abu Lahab itu, dia kemana-mana itu ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini salah. Ya. Loh, sebenarnya kalau dia mau membuktikan Al-Quran ini salah, gampang Pak. Ketika Al-Quran mengatakan Abu Lahab akan masuk ke neraka, maka kalau dia mau caranya mau membuktikan Al-Quran ini salah, cukup dengan cara masuk Islam, terus berarti Al-Quran salah. Paham maksudnya? Ya. Jadi Abu Lahab kan sudah dapat surat nih, Abu Lahab akan masuk neraka. Ini Al-Quran ngomong. Wah, gak mungkin, Al-Quran ini benar. Coba saya masuk Islam. Berarti Al-Quran otomatis salah. Kan gampang caranya. Loh, ternyata betul Abu Lahab sampai meninggal dunia kafir. Artinya apa? Walaupun Abu Lahab masih hidup, ternyata Al-Quran turun ini menjelaskan tentang perilakunya dia tidak bisa menyelesaikan Al-Quran. Itu benar Al-Quran. Nah itu sudah jelas. Sudah jelas, petunjuknya sudah jelas. Tetapi dia tetap belok, maka nuwallihi ma tawalla, maka Allah akan memberi kekuasaan kepada dia untuk senantiasa berkuasa terhadap kesesatan. Ya, padahal gampang Abu Lahab. Wah, ini Al-Quran salah ini. Buktinya apa? Aku tak masuk Islam. Oh, selamat dia. Berarti nggak masuk neraka. Dia nanti akan masuk surga. Al-Quran ngomong lagi, berarti Al-Quran salah, gampang kan? Tapi ternyata dia tidak berhasil membuktikan Al-Quran itu salah, bahkan itu terkait dengan dirinya sendiri. Sampai meninggal dunia, dalam keadaan kafir. Itu contoh. Nah, maka ketika kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, khususnya dari Rasul, ya jangan menyelisihi. Tetap terpleset istighfar. Nah, memang kita ini manusia settingannya berbuat salah tadi loh. Yang melakukan su'an, yang melakukan ithman, yang melakukan khoti'ah, 3 tadi disebut. Nah, dan Allah sudah kasih tahu caranya. Summa yastaghfirullah, pokoknya kamu istighfar, minta ampun sama Allah. Ya, tajid apa mau ayatnya? Kamu akan yajidillah ghafurur rahimah, maka orang tersebut akan menemukan Allah itu zat yang maha pengampun. Dosamu itu remeh, dosamu yang kamu anggap besar itu remeh bagi Allah, gampang dimaafkan oleh Allah. Pokoknya kamu istighfar, minta maaf. Jangan sudah salah merasa benar kemudian ngajak-ngajak orang untuk berbuat maksiat. Nah, yang kayak gitu tuh nanti naj'alhu waliyan lima tawallahu minadh dhalal. Dia akan diberi kekuasaan oleh Allah, berkuasa terhadap kesesatan. Wa nuslih jahannam. Dan kami akan memasukkan nudkhilhu, kami akan memasukkan orang tersebut fil akhirah, dalam akhirat nanti, jahannam, ke dalam neraka jahannam. Fayah tarik fiha, kemudian dia akan dibakar, ya, neraka itu akan, jahannam akan membakar fiha, di dalam neraka jahannam tersebut. Dia akan dibakar habis-habisan. Wasaat masirah, wasaat lan elek apa jahannam itu, neraka jahannam tadi itu, masirah tempat kembali, marji'an itu tempat kembali. Neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya, kita mau kembali kemana? Nanti di akhirat, mau ke surga atau mau kembali ke neraka? Oleh yang benar ya surga. Ya, karena mbah kita dulu, mbah Nabi Adam ini ya di surga, di akhirat. Hiya marji'an hiya, itu tempat kembalinya itu neraka.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru itu tidak memaafkan, ayyusyrika bihi, apa? Orang yang syirik kepada Allah. Semua dosa, semua kesalahan dimaafkan oleh Allah. Tapi khusus syirik, hati-hati, tidak termaafkan. Wa yaghfiru, dan Allah memaafkan ma duna dzalik, ma barang atau sesuatu, segala hal, duna dzalik, selain dosa syirik. Syirik tidak dimaafkan, selain syirik asalkan kamu istighfar dimaafkan. Liman yasha, tapi tetap ya, bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah berkehendak ya tetap akan dimaafkan. Tapi secara umum teori syirik itu gak dimaafkan, wis selesai. Selain syirik mudah dimaafkan. Tapi tetap liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah. Ya itu intinya itu. Kalau Allah berkehendak untuk memaafkan dia dimaafkan. Kalau tidak berkehendak ya enggak dimaafkan, tetapi tetap tenang, kita bisanya cuma husnudzon. Itu kan hak prerogatifnya Allah. Dalam Al-Qur'an Allah itu berkali-kali menjelaskan kepada kita, innahu kana tawwaba. Allah itu zat yang menerima taubat. Allah itu ghafurur rahimah, zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Maka kita ya bisa baik sangka, insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah gitu. Wa may yusyrik billah, siapa orang yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, faqad maka sungguh, dhalla dia telah sesat, dhalalan dengan kesesatan, ba'ida yang jauh, anil haq dari perilaku hak. Jadi syirik itu benar-benar sesat-sesatnya kesesatan. Ya. Tidak menyembah pohon, menyembah batu, menyembah genderuwo misalkan gitu. Wah, enten Pak gitu, menyembah Ciliwono. Kenapa ya? Karena saya pernah nemu orang kayak gitu di Malang itu, perempuan, ibu-ibu. Dan dia nyata-nyata, saya memang nyembah jin. Jadi dia punya ruangan khusus. Ini cerita orang itu. Nah, memang punya ruangan khusus di rumahnya itu untuk persembahan. Dan dia ngomong ke suaminya sendiri, nah, saya itu menyembah iki. Nah, suaminya akhirnya galau, manggil saya untuk nemui orang tersebut. Aku ngomong, lek ketemu aku mesti melayu, beneran melayu. Bu, krono ganteng aku paling melayu. Ya, jadi apa namanya? Tidak ini kan, tidak dimaafkan oleh Allah. Sudah tersesat. Bayangkan, ya, yang menciptakan alam semesta ini loh, yang menciptakan alam semesta ini, memerintahkan kamu, kamu sembah saya. Lah kok dia menyembah apa? Nyembah waktu, nyembah patung, sesat, melecehkan ini. Pelecehan yang besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Pun sampai di situ saja. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menyempatkan diri untuk beramal baik, beramal yang bagus. Ya, kalau kita pernah berbuat salah, kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk tobat, dan kemudian ketika kita tobat, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Bahwa dulu, bahwa kita dulu itu
apa termasuk nyembah? Gimana ya? Mbah, saya dulu itu ya. Aha. Apakah termasuk nyembah membawa makanan ditempatkan di sana nanti makan bersama? Tapi doanya itu Islam. Ya belum tentu. Ini kan gini loh, zaman dulu itu para aulia wali songo itu kan berdakwah. Dakwah itu ngajak orang baik menuju ke jalan kebaikan. Tentu ada prosesnya. Lah dulu kan orang-orang non muslim, memang persembahan-persembahan tersebut diperuntukkan untuk sing bau rekso, gitu kan. Kemudian diajak diubah niatnya. Ayo untuk menolak bala dengan cara tadi itu makanan gitu. Makanan, kemudian berdoa sama-sama. Nah, itu makanannya diapakan? Dijarno apa? Nah, itu jenenge sedekah. Ya api itu. Ya bagus-bagus saja. Justru malah bagus. Nah, itu caranya ulama-ulama dulu tuh kayak gitu tuh. Kalau dulu sebelum muslim, satu desa misalkan untuk nolak balak itu memberikan persembahan kepada sing bau rekso desa, ya jin lah. Tapi kemudian para ulama wis tetep mangan-mangan, nyiapkan makanan, tapi kita berdoa, kemudian makanannya ini kita makan sama-sama dalam bentuk sedekah. Nah, itu ajarannya Rasulullah, karena sedekah itu bisa menolak balak. Jadi itu bukan nyembah. Gitu loh ya. Itu malah bagus. Apalagi didoakan, doanya doa Islami malah bagus. Ya, kita itu husnudzon sama mbah-mbah kita itu malah harus husnudzon. Ya, kalau seumpama ada mbah-mbah kita kok salah gitu ya, masih naruh sesajen dan lain sebagainya, ya kita husnudzon. Ya belum, soalnya guru ngaji tafsir Jalalain gitu loh. Ustadz yang ada dulu masih mengajarkan tadi itu masih berproses. Jadi dakwahnya ini masih berproses. Sama ada orang perempuan ikut pengajian, kok tetap aja gak pakai jilbab, masih buka aurat. Ya jangan ngaji kok gak tutup aurat, masih proses. Aja disalah-salah masih. Bukan dia gak mau pakai, masih proses gitu. Karena dakwah ini butuh proses. Jadi boten salah, Pak. Insya Allah bukan menyembah. Itu mbahnya sampean berarti sedekah untuk nolak balak. Ya sampean kudu niru. Ya, niru kapan-kapan suku bebek atau apa. Nanti didoakan sama-sama. Ini kemauan, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ij'al آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة والنجاة والصحة علينا جميعا وعلى جميع عاداتنا وأسرتنا وعلى معهدنا المعاونة. مر معهدنا بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى للاستقامة وللقرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان